Oke, setelah tadi menginstal beberapa plugin ini, kita review ya satu-satu ya penggunaan pluginnya seperti apa. Yang pertama adalah Pretty membuat custom URL menuju website lain. Nah, ini misalnya nih, buka login di WP admin di sini, WordPress-nya. Terus ini ada Pretty add new. Add new. Nah, di sini misalnya ini adalah link menuju WA afiliasi WA Blast ya. Nah, jadi nanti tinggal bikin nih target URL-nya. Nah, ini kan ada link URL-nya. Link afiliasi. Nah, kita login dulu ke website yang bekerja sama-sama kita ya secara afiliasi ya. Nah, ini salah satunya nih. Sales page. Ini adalah WA Blast dari sender nih, target URL-nya ini. Terus nanti pretty-nya apa nih? Nah, tajirbusinesschool.com WA Blast. Update. Nah, setelah linknya aktif, kita cek dulu nih, udah benar atau belum. Nah, ini udah aktif. Nah, kita coba ya di sini. Tajir Business School WA Blast. Apakah dia langsung menuju ke link afiliasi tersebut? Nah, langsung kan menuju ke sender.id. Ini adalah link afiliasi WhatsApp Plus. Nah, ketika mereka belanja melalui link tadi, tajirbusinesschool.com WA Plus, kita langsung dapat komisi afiliasi. Nah, terus yang kedua nih, saya punya link WA Blast. Ini, yuk bikin website. Ini Dewa Web ya. Jadi di sini saya ambil dulu link afiliasinya di website ini. Cara ngambilnya di mana? Kalau Dewa Web ini ngambilnya ini, affiliate program. Nah, ini kan ada link referral atau link afiliasi kita. Ini di copy. Di copy ini semuanya. Copy, terus kita bikin nih pretty link baru di sini. Ini bisa add new di sini atau add new yang ada di sini. Nah, di input nih, judulnya adalah bikin website. Nah, target URL-nya adalah link afiliasi yang tadi. Nah, ini target URL-nya. Terus di sini pretty link-nya adalah tajirbusinesschool.com bikin web update. Udah sesimpel itu. Nah, setelah linknya aktif, kita coba linknya. Nah, ini berlaku untuk semua link afiliasi ya. Jadi yang penting install pretty link terus di input di sini. Terus kita pindah ya ke plugin yang kedua yaitu Permaling. Permaling ini masih di dalam satu website kita, masih di dalam website kita, tapi bisa kita setting URL-nya. Caranya gimana? Buka page di sini. Nah, misalnya di page ini adalah kita mau bikin baru nih, halaman home misalnya, atau homepage. Atau kita bikin judul artikelnya apa, nanti kita bisa setting untuk pretty link-nya. Nah, ini gunanya bisa untuk ini ya, seperti kita bikin landing page. Nah, ini misalnya judulnya adalah ini. Atau bikin aja judul pertamanya adalah Tajir Business School. Nah, di sini kan ada nih Permaling. Tuh, ini bisa disetting. Home misalnya. Nah, nanti linknya bakal seperti ini nih. tajirbusinesschool.com /home. Udah ketika udah selesai, publish. Nah, tadi kita udah bikin dua link ya. Pertama tadi yang pretty link, misalnya Tajir Business School bikin web. Kemana ke arahnya? Ke afiliasi link Dewa Web atau tempat membuat website. Nah, yang kedua tadi kita bikin tajirbusinesschool.com /home. Nah, ini kan tadi masih di pakai Permaling ya. Jadi Permaling ini masih di dalam domain kita sendiri nanti settingannya. Nah, ini kan masih di domain kita. Tajir Business School.
Oke, plugin selanjutnya Elementor. Elementor nanti kita bikin di satu video khusus ya, karena ini salah satu yang terpenting. Banyak banyak detailnya gitu. Nah, join.chat. Join.chat itu tombol klik menuju WhatsApp. Nah, kalau join.chat kita buka langsung di sini nih. Kita login tadi ya di WP admin ya. Nah, join.chat itu kan ada di sini nih. Join chat. Plugin, install plugin. Nah, ini di setting dulu. Nah, setting misalnya nih nomor WA kita nih 088216980055. Nah, misalnya nih pesannya, hai, info kelas gratis kita di sini. Nah, ini bisa dipilih ya gambar ininya, gambar WhatsApp-nya. Ini udah oke sih gambar WhatsApp. Nah, posisinya di mana? Di kiri, sudut kiri bawah, atau di kanan. Nah, button delay-nya 3 detik. Open WhatsApp dari on desktop. Mobile only. Nah, ini kalau cuma pengen ditampilkan di mobile. Ini jika pengen ditampilkan di desktop aja. Nah, ini call to action-nya adalah oke, ini message. Nah, fokus kita di sini. Nah, ini adalah pesan yang ketika mereka klik langsung ada auto text-nya. Jadi ini halo admin Tajir bis school. Nah, ini bakal mengarah ke link yang ketika mereka klik udah ada auto text ini. Jadi ini yang mereka katakan nih ke admin kita. Halo admin Tajir Business School. Nah, kalau ini call to action, ini adalah cara kita manggil dia nih. Hai, ikuti kelas gratis kita di sini. Supaya mereka ngeklik ini. Nah, ketika kita pancing dengan kata-kata ini, mereka bakal ngeklik dan langsung menuju ke WhatsApp dengan auto text yang seperti ini. Nah, itu tadi open chat button text-nya. Boleh open chat aja nih udah oke, atau chat di sini. Tuh juga color-nya bisa diganti ya, nggak cuma hijau, tapi WhatsApp masih hijau. Header-nya adalah WhatsApp logo. Nah, ketika udah oke, save change. Nah, ini udah terinstall nih join.chat-nya. Nah, cara ceknya gimana? Kita buka ini, visit site. Maka sudah terinstall di sini. Tuh, udah terinstall ya. Terus, nah ini kan, hai ikuti kelas gratis kita di sini. Ketika mereka ngeklik nih, si pengunjungnya klik chat di sini, langsung menuju ke WhatsApp dengan auto text yang sudah ada. Halo admin Tajir Business School. Kita kembali lagi ya ke dashboard dari WordPress-nya. UX SEO ini teknis nih. Yang penting bikin artikelnya dulu. Kita pakai website yang satu lagi aja yang udah ada artikel. Lagi nih, UX SEO, WP statistik untuk membaca si pengunjung. Simple share button. Nah, ini di web saya yang satu lagi aja yang udah terinstall.
Tadi ini ya, ini generasi belajar. Nah, ini ngecek SEO. Nah, kalau hijau nih tandanya SEO-nya bagus nih. Kita lihat di sini nih, di edit. Nah, ini kan kita bikin artikelnya nih. Ini artikel-artikel yang udah saya bikin ya. Jadi dengan tools Yoast SEO ini bisa setting SEO kita itu apakah lolos untuk masuk halaman 1 Google. Nah, ini sebenarnya salah satu tools untuk mempercepat aja ya. Sebenarnya banyak cara lain. Misalnya kita sering-sering share artikel ini atau orang lain sering share. Nah, di situ nanti artikel kita bakal banyak pengunjung dan yang paling banyak pengunjungnya bakal direferensikan Google ke halaman 1. Nah, ini kita langsung ke bagian bawah. Nah, Yoast SEO itu posisinya ada di sini nih, SEO-nya. Nah, di sini nih fokus keyphrase ini adalah keyword-nya, keyword atau kata kuncinya adalah judulnya kita kopas di sini. Ini judulnya nanti bakal tampil di sini nih. Nah, bakal tampil seperti ini nih. Oh. Terus selanjutnya ada yang namanya advance. Nah, gimana kita ngeceknya? Kalau hijau, SEO-nya berarti bagus. Nah, dia di sini nih ceknya nih. Nih, hijau. Kalau hijau ini bagus nih. Nah, kalau readability ini SEO-nya udah bagus. Readability adalah peluang dibaca orang. Peluang dibaca orang. Nah, dia kalau masih merah. Dari mana? Kalau masih merah, ini bisa diedit atau diganti. Kalau hijau ini lolos nih, good result. Passive voice-nya bagus. Nah, ini bahasa Inggris ya, nanti pakai Google Translate aja. Ini kalimat transisinya nih masih kurang nih, masih merah. Subheading-nya masih merah. Nah, ini bisa diedit nanti di sini di bagian artikel. Tapi overall atau secara keseluruhan dia udah hijau, berarti itu bagus. Gitu. Coba kita lihat reviewnya di Google. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi peluangnya itu peluang dibaca orang bagus secara SEO ini sudah hijau. Terus selanjutnya ada tools yang namanya ini Simple Share Button. Simple Share Button ini ada di bawah artikel biasanya. Ini yang memungkinkan orang untuk nge-share ketika artikelnya bagus. Ketika mereka ngeklik terus ini bakal nge-share artikel kita di Facebook, ini ke Twitter, ini ke email. Nah, itu guna yang simple share button tadi. Ini kita lihat simple share button. Plugin, install plugin. Nah, semua plugin itu ada di sini ya. Simple share button. Nah, ini nanti bisa sebenarnya nggak harus disetting sih, dia bakal otomatis muncul di bagian bawah artikel. Jadi nggak perlu disetting lagi. Nah, ini paling kalau mau setting warna-warnanya, terus, nah ini kan share this ke Facebook, Pinterest, Twitter, dan LinkedIn. Ini udah oke sih. Nah, ini udah oke. Balik ke dashboard. Setelah simple share button ada yang namanya WP statistik dulu ya. WP statistik ini melihat pengunjung yang ada di website kita. Nah, masuk ke dashboard, di sudut kiri paling bawah ini ada yang namanya statistik. Nih. Overview, ini statistik overview. Nah, nanti bakal dikasih data orang-orang yang mengunjungi website kita di sini nih. Nah, ini hari ini ada 3 visitor, ada 4 visit. Nah, ini bisa melihat nih, mereka tuh datangnya dari mana aja. Firefox, Google Chrome. Nah, ada dari Google, ada yang dari WhatsApp. Nah, ini WP statistik. Selanjutnya ada yang namanya Lightspeed Cache. Nah, ini untuk mengukur kecepatan loading website kita aja. Lightspeed. Nah, ini.
Nah, ini untuk ukur aja kecepatannya. Oke, sekarang kita tadi udah bikin yang namanya page ya, atau halaman pertama. Setelah itu, kita bikin post. Nah, beda page ini adalah halaman. Ini untuk bikin landing page. Satu halaman itu konversi, mengarah ke konversi penjualan. Nah, kalau post itu untuk membuat artikel. Nah, ini adalah post. Bikin baru, misalnya bikin baru. Add new. Add new. Ini di close aja. Nah, ini bikin misalnya artikelnya apa nih? Kelas digital marketing di Jogja. Nah, ini di copy judulnya ke bagian keyword atau kata kunci SEO yang di bawah. Nah, ini kan needs improvement karena memang belum ada isi artikelnya. Nah, ini nanti dikunci nih, fokus kata kuncinya apa nih? Ini. Terus, nah tampilannya bakal seperti ini nih. Terus kita mau dijual ke business call. Ini tampilan di mobile, tampilan di desktop seperti apa? Nah, seperti ini. Nah, ini bisa disetting semua ya, banyak nih settingannya. Nah, ini slide-nya juga diisi kata kunci, metanya juga kata kunci. Nah, mulai kuning kan? Nah, mulai bagus nih. Cara ngelihatnya tuh di nih kuning SEO-nya. Terus ada yang namanya permaling, ini bisa kita setting di sini. Link setelah garis miringnya tajabisnis.com. Nah, ini ketika oke, publish. Atau kalau belum, save draft. Nah, itu untuk membuat postingan pertama. Selanjutnya kita setting di sini yang namanya balik ke dashboard ya. Nah, ini kan agak teknis jadi bisa diulang-ulang aja. Ini dashboard. Ketik di dashboard. Oke, ada customize di home. Tombol home dashboard. Oke, ini nggak muncul. Nah, ini appearance. Appearance ini adalah ini appearance. Customize di sini. Bisa custom. Appearance-nya adalah tampilan ya. Nah, buka. Di sini nanti kita bisa custom nih tampilannya seperti apa. Nah, di sini. Misalnya site identity atau identitas website. Tajir Business School. Nah, ini misalnya tagline kita apa nih? Misalnya tagline dari Tajir adalah help small business go online. Nah, gitu. Nah, ini berubah nih di sini. Terus bisa pakai logonya. Tinggal di select di sini. Nah, tinggal dicari aja ya logonya apa. Maka logo ini contoh nih logo. Terus select. Oke, crop. Nah, nanti bakal ada di atas sini, bakal muncul dia. Terus selanjutnya nih, site icon. Site icon ini nanti bakal ada di sini ya, di atas ini nih. Itu site icon. Nah, ini kita tinggal install yang udah ada nih. Select. Nah, ini settingan awal ya, setelah bikin web. Tuh, site iconnya tuh. Nah, ini. Terus jadi bagus. Nah, kita balik lagi nih, setelah site identity, colors. Nah, ini bisa diganti nih warnanya, saya pengen putih aja lah. Tuh. Udah. Nah, setelah itu background image. Kalau mau pakai background di belakang gambarnya. Terus ada yang namanya menu. Nah, ini bisa create new menu. Menu itu nanti di sini deh. Seperti ini tampilannya.
Menu ini misalnya menu baru nih, home. Nanti kalau klasifikasinya atau artikelnya banyak kan dibagi-bagi nih, kayak ini kuliah luar negeri, info beasiswa, belajar Inggris, bisnis online. Ini adalah menu di sini. Multi ekspedisi, multi payment. Nah, itu adalah menu. Terus widget itu yang bakal tampil. Nah, widget itu ini nih. Widget di samping, widget di atas. Nah, ini banner di atas, ini banner di samping. Nah, ini gunanya apa? Di banner ini nanti kita tanamkan link afiliasi. Ketika orang ngeklik, arahnya ke website afiliasi kita. Ketika mereka belanja, kita dapat komisi di sini. Nah, ini benar-benar passive income ya. Jadi kita hobi nulis, kita share sesuai hobi aja. Jadi biar nggak berat-berat. Nah, di sini samping-sampingnya ada link afiliasi kita. Ketika mereka daftar, ketika mereka belanja, kita dapat komisi. Ini tombol search. Ini widget nih, homepage setting. Homepage setting ini kalau kita mau rubah nih halaman home-nya untuk misalnya landing page yang ini tadi. Nah, bisa kita rubah. Atau homepage-nya adalah halaman biasa. Nah, ini bisa kita rubah nanti. Nah, yang terpenting ini ya, banner kalau mau masang-masang banner di atas dan di samping itu kita balik lagi nih ke bagian widget. Oke, bentar. Kita ini dulu, save dulu atau publish dulu. Setelah dipublish ini close. Nah, ini tadi ke appearance ya, atau tampilan. Appearance. Ada widget di sini. Nah, widget ini yang bisa kita setting-setting. Misalnya naruh gambar apa, nah ini. Widget ini bisa kita tambahkan nih, misalnya image. Tambahkan di sini. Nah, nanti dia bakal tampil di samping ini nih. Nih. Nah, kita coba ini ya. Website ini aja kita bongkar. Karena website yang ini masih kosong. Delete. Nah, ini ada widgetnya di sini nih, appearance, widget. Terus kalau untuk tema ya, teman-teman, nanti tema untuk paling dasar itu bisa pakai magazine aja. Magazine itu tampilnya masih basic tapi lengkap gitu. Bisa taruh banner di atas, bisa taruh banner di samping. Ini tinggal cari nih. Add new tab, cari magazine. Nah, magazine itu nanti ada banyak, ini magazine di template-nya. Nah, ini WP yang tadi, ini pakai tema magazine. Nah, ini magazine ini bisa taruh banner di atas, di samping. Template-nya template umum. Nah, gimana sih cara masukin gambar ini beserta linknya? Di bagian widget. Nah, ini kita bisa setting nih. Ini kan search ya, paling atas adalah search. Tuh, search. Bisa kita rubah di sini. Atasnya nggak usah search lah. Nah, ini bisa kita ganti-ganti. Nah, itu kan terus di bagian gambar, di bagian bawahnya ada gambar-gambar nih. Ini bisa dibikin nih gambar nih. Edit image. Kalau mau ganti gambar nih, link afiliasinya. Nah, ini juga sama nih gambar-gambarnya. Nah, ini gambarnya, nih link afiliasinya. Nah, misalnya kalau mau nambah gambar baru nih, tarik aja gambar dari sini nih, image. Ini ditarik ke bawah ini nih, ke sini. Tuh. Nah, gambarannya kita bisa add. Misalnya add image nih. Misalnya saya gambarin ini. Contoh ya, gambar. Nah, ini ada link afiliasinya. Nah, ini link afiliasi. Misalnya tadi kita punya link afiliasi WA Blast dan sebagainya. Nah, itu bisa. Lihat. Jadi di sini nih edit-edit ini.
Nah, mungkin itu aja. Sangat teknis ya, jadi bisa diulang-ulang nonton videonya. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjut ke video selanjutnya, yaitu bikin landing page dengan Elementor.